Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Makfira dari kelas 2 ingin mempresentasikan biografi Mr. Supomo. Ada 5 topik yang akan saya bahas. Yang pertama ada kelahiran, yang kedua pendidikan, yang ketiga ada merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat ada karir, dan yang kelima ada akhir hayat. Yang pertama, Profesor Mr. Dr. Supomo lahir pada tanggal 22 Januari 1903 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo terlahir dari kalangan keluarga ningrat aristokrat Jawa dan merupakan anak pertama dari Raden Tumenggung Winyodipuro dan Renak Winyodipuro. Selanjutnya ada pendidikan Mr. Supomo. Sebagai putra keluarga priai, Supomo berkesempatan mengenyam pendidikan di ILS, yaitu Sekolah Setara dengan Sekolah Dasar di Boyolali pada tahun 1917. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Mulo yang berada di Solo pada tahun 1920, dan ia menyelesaikan pendidikan kejuruan hukum di Batavia Red School di Batavia pada tahun 1923. Pada tahun 1924 dan 1927, Supomo mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke Leiden di Belanda di bawah bimbingan Cornelis van Vollenhoven, yaitu profesor hukum yang dikenal sebagai arsitek ilmu hukum adat Indonesia dan ahli hukum internasional serta salah satu konseptor Liga Bangsa-Bangsa. Selanjutnya ada merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tugas penting Supomo yakni merumuskan aturan hukum. Ia bercita-cita Indonesia mempunyai kodifikasi hukum sendiri alih-alih mengadopsi hukum Belanda. Akhirnya, pada 26 April 1945, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk. Supomo bersama Bung Karno, Bung Hatta, Maramis, Abdul Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin masing-masing mengemukakan pendapatnya soal pemikiran untuk menjadi dasar negara. Setelah BPUPKI terbentuk, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang dimana pada 17 Agustus 1945, sidang yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, serta menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Selanjutnya ada karir dari Mr. Supomo. Yang pertama, pegawai yang diperbantukan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Yang kedua, anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yang ketiga, anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Yang keempat, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, Menteri Kehakiman. Yang keenam, Rektor Universitas Indonesia pada tahun 1951 sampai 1954. Dan yang terakhir, sebagai pahlawan nasional Indonesia. Akhir hayat Profesor Mr. Dr. Supomo meninggal di Jakarta pada tanggal 12 September 1958 pada umur yang ke-55 tahun. Supomo meninggal dalam usia muda akibat serangan jantung dan ia dimakamkan di Solo. Berdasarkan Kepres No. 123 tahun 1965, pada 14 Mei, Supomo diangkat menjadi pahlawan kemerdekaan nasional. Selanjutnya ada keistimewaan dari Mr. Supomo. Yang pertama, merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, merupakan seorang ahli hukum generasi pertama yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, merupakan seorang yang turut berperan dalam pembentukan sistem hukum nasional hingga akhir hayatnya. Selanjutnya ada keteladanan. Yang pertama, selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, mempunyai jiwa serta semangat nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga, mempunyai sifat pribadi yang tenang, sopan, berwibawa, dan cerdas. Terima kasih.